Selamat malam Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan nama saya Marsha Destiana dengan NIM 24400767791. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil rancangan layout warehouse saya dengan menggunakan aplikasi Flexim. Baik, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan layout pada bagian depan secara gambaran kasar terlebih dahulu. Pada bagian kiri terdapat parking area di mana karyawan dan pengunjung dapat memarkirkan kendaraan pribadinya sebelum berkunjung ke dalam warehouse. Di sebelahnya terdapat jalur pejalan kaki di mana karyawan dan pengunjung dapat menggunakannya sehingga tidak mengganggu proses warehousing yang ada di sebelah kanan. Dan berikutnya saya akan masuk ke dalam proses yang terdapat pada warehouse ini. Jadi di sini saya menggunakan metode cross-docking karena alasan saya menggunakan metode tersebut adalah metode ini cocok untuk digunakan pada barang-barang yang segar seperti buah-buahan dan sayur-sayuran karena tidak lebih dari 24 jam barang-barang tersebut sudah dikirimkan ke entitas selanjutnya. Nah, pertama-tama di sini terdapat proses inbound and weighing. Nah, pada proses inbound adalah proses paling pertama di mana perusahaan menerima produk dari supplier. Dan di sini juga terdapat truck weighing, di mana truk ini ditimbang. Dan selanjutnya, produk yang telah diterima perusahaan diangkut menggunakan forklift menuju ke tempat penampungan sementara dan diteruskan ke konveyor. Alasan saya menggunakan forklift pada rancangan ini karena dengan menggunakan forklift dapat mempermudah mobilitas, karena dengan menggunakan forklift ini dapat mengangkut barang-barang yang terbilang cukup berat. Nah, selanjutnya setelah proses perpindahan dari truk, terdapat proses sorting and grading, di mana sorting ini adalah proses pemilahan mana produk yang memenuhi standar perusahaan dan yang tidak memenuhi standar perusahaan, seperti barang yang defect ataupun cacat. Nah, produk yang cacat ini saya lambangkan dengan warna merah, jadi box yang merah ini berjalan ke ruangan recycling, dan pada ruangan recycling ini produk tersebut akan diangkut dengan forklift kembali ke truk dan akan dikirim ke tempat daur ulang atau juga dibuang apabila produknya sudah tidak layak. Dan selanjutnya pada proses grading ini, barang-barang yang sebelumnya belum terklasifikasi dan masih box berwarna coklat, ini akan dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada grade A, grade B, dan juga grade C. Dan apabila barang-barang tersebut sudah berhasil dikategorikan, maka akan dilanjutkan ke proses packing. Nah, di mana proses packing ini, barang-barang tersebut akan digunakan palet sebelum dimasukkan ke dalam rak, dan untuk kapasitas paletnya ini terdapat 4 box dalam satu palet. Nah, palet ini juga sudah menyesuaikan dengan warna masing-masing, di mana untuk grade C itu ada warna orange, untuk grade B ada warna kuning, dan yang grade A ada warna hijau. Dan selanjutnya untuk box yang berwarna biru ini melambangkan bahwa produk tersebut tidak tahan di ruangan yang terbuka atau suhu biasa dan harus dimasukkan ke dalam cold storage. Nah, proses selanjutnya setelah dilakukan packing, box-box tersebut akan dibawa menuju ke dalam rak. Dan berikut ini saya berikan contoh untuk box warna hijau. Nah, box warna hijau ini akan masuk ke dalam rak dengan menggunakan bantuan ASRS. Nah, saya menggunakan ASRS ini karena menurut saya penggunaan ASRS dapat mengurangi istilahnya kecelakaan kerja dan juga kesalahan dalam
peletakan barang di dalam rak. Dan penggunaan ASRS ini juga sangat efisien dan tidak membutuhkan banyak operator. Selanjutnya, karena ini adalah metode cross-docking, barang-barang tidak disimpan dengan jangka waktu yang lama, kurang dari 24 jam, produk tersebut selanjutnya akan diteruskan menuju ke tempat penyimpanan sementara. Nah, setelah di tempat penyimpanan sementara, akan dilanjutkan dengan konveyor untuk ke proses selanjutnya, yaitu proses separator. Nah, pada separator ini, produk atau box yang masih menggunakan paletnya akan dipisahkan dari boxnya, dan boxnya akan segera dikirimkan melewati tahap tagging. Nah, tahap tagging ini dilakukan oleh prosesor. Nah, tujuan dari tagging ini sendiri yaitu untuk menandakan bahwa keluar masuknya produk tersebut akan terdeteksi oleh sistem dari warehouse. Dan selanjutnya, produk-produk yang telah melewati tahap-tahap sebelumnya akan melewati tempat penyimpanan sementara dan akan diangkut oleh forklift menuju ke truk. Dan setelah itu terjadi proses outbound, di mana proses ini merupakan tahap terakhir dari sistem warehouse yang telah saya buat. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai fasilitas yang terdapat pada warehouse yang telah saya rancang. Nah, pertama-tama di sini ada tempat parkir untuk truk, di mana tempat ini akan digunakan apabila truk tersebut belum digunakan atau belum shift-nya. Jadi, lebih dekat dengan proses outbound. Dan di sini terdapat kantin di mana karyawan ataupun pengunjung dapat mengunjungi apabila jam istirahat, jam makan, atau dan lain-lainnya. Selanjutnya terdapat musola untuk karyawan yang beragama Muslim dan harus menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Selanjutnya terdapat toilet, dapat digunakan oleh karyawan maupun pengunjung. Dan selanjutnya terdapat kantor, di mana apabila terdapat tamu atau kunjungan yang datang dapat disambut di kantor, dan juga kantor ini berfungsi sebagai tempat monitoring sistem atau proses yang terjadi pada warehouse. Dan saya merancang fasilitas ini tepat di sebelah kiri agar tidak mengganggu proses warehousing yang ada di sebelah kanan, sehingga akses yang diperlukan oleh karyawan dan pengunjung dapat dilakukan di sebelah kiri. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih.